selamat pagi teman-teman. Jadi di era saat ini tuh internet sudah menjadi hal yang sangat penting dalam mendampingi atau membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah semua rakyat Indonesia telah merasakan hak yang sama, telah memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati internet ataupun teknologi? Nah, di sini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan menjelaskan lebih detail tentang kesetaraan digital ini. Nah, sebelum itu izinkan saya Muhammad Zaki dan juga kelompok 2 yang terdiri dari Syamil, Afdal, Adam dan juga Najib untuk mempresentasikan dan juga memaparkan materi yang kami diskusikan. Nah, untuk materi yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Afdal. Oke, jadi di Indonesia sekarang tuh masalahnya terkait kesetaraan digital yang akan kami bawakan. Nah, di sini tuh kita tuh mengambil beberapa latar belakang ataupun faktor-faktor penyebab lah terhadap kesetaraan digital ini. Yang pertama, era transformasi digital menjadikan teknologi informasi sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak lain dan tidak bukan bahwa manusia di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini itu bisa dibilang ketergantungan juga lah terhadap teknologi yang ada pada saat ini. Terus yang kedua, internet berfungsi tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan dan pelayanan publik. Nah, yang artinya internet di sini sangat membantu kehidupan manusia, bahwa internet itu bisa mendorong lah dari berbagai aspek seperti yang tadi disebutkan, pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan publik. Itu sangat membantu masyarakat Indonesia terkait hal-hal yang dibutuhkan dari aspek tersebut. Terus yang ketiga, masih terdapat kesenjangan akses digital antara yang pertama wilayah perkotaan dan pedesaan, generasi muda dan lanjut usia, laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih poin-poin yang tadi disebutkan? Misalkan di wilayah pedesaan itu kuranglah memakai ataupun menggunakan teknologi yang signifikan gitu, karena mereka itu sangat amat keterbatasan terhadap teknologi yang mungkin dari faktor wilayahnya, lingkungannya seperti itu. Lanjut yang poin kedua, generasi muda dan lanjut usia. Nah, kalian juga pasti tahulah terhadap generasi muda dan generasi lanjut usia yang memakai teknologi gitu. Jadi ya mungkin kalian juga sebagai generasi muda pasti ngerasa dominan gitu terhadap pemakaian digital di internet di masyarakat di Indonesia ini. Terus yang ketiga, poin ketiga itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu tuh justru fun fact-nya perempuan itu lebih banyak menggunakan internet dibandingkan laki-laki. Nanti mungkin bakal ada datanya. Yang keempat, keseimbangan digital menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan dalam mengakses pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan berpartisipasi dalam pengembangan. Nah, di sini tuh mereka itu merasa keterbatasan karena ya 3 poin yang sudah saya sebutkan di atas. Yang kelima, dampaknya adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu sudah sangat jelas karena faktor tersebut bisa menimbulkan konflik terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang keenam, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari sila kelima, Pancasila menjadi landasan moral untuk mewujudkan kesetaraan digital ini. Gitu. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama terhadap teknologi dan informasi. Dan kedelapan, tujuannya adalah agar kemajuannya digital dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia melalui semangat gotong royong dan pemerataan pembangunan. Oke, next. Nah, peristiwa yang terjadi pertama, kesenjangan internet antara daerah urban dan juga pedesaan. Masih terdapat ketimpangan besar akses internet antara kota besar urban dan daerah pedesaan terpencil. Itu tadi adalah poin-poin yang sudah disebutkan. Nah, menurut Badan Pusat BPS 2024, penetrasi internet di perkotaan mencapai 84,4%, sedangkan di pedesaan hanya 62,9%.
Nah, di wilayah Jawa dan Bali menjadi yang tertinggi, sementara Papua dan Maluku termasuk yang terendah dari penetrasi tersebut. Lalu untuk program Bakti Kominfo masih mencatat lebih dari 1.000 desa daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Belum memiliki akses internet stabil, itu sumbernya di Kominfo 2024. Next. Yang kedua, itu tuh yang tadi saya sebutkan, perempuan di Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi digital lebih rendah dibanding laki-laki. Jadi, saya luruskan kembali. Jadi perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki partisipasi untuk menggunakan digitalnya. Jadi berdasarkan data Kominfo 2023 yang saya ambil, hanya 35% perempuan di daerah pedesaan yang memiliki akses internet aktif dibanding laki-lakinya 52%. Nah, penyebab utamanya adalah keterbatasan ekonomi, terus keterbatasan ekonomi, norma sosial, dan juga literasi digital yang rendah. Nah, di situ membuat partisipasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Terus yang ketiga, pemerintah meluncurkan program Perempuan Maju Digital untuk mendorong keterampilan digital perempuan di 38 provinsi ini. Next. Oke, yang ketiga ada generasi muda lebih aktif menggunakan teknologi dibanding generasi lanjut usia. Mungkin bisa disebut ketika orang tua yang menggunakan HP ataupun laptop segala macam bisa disebut gaptek lah gitu ya. Nah, itu tuh mewujudkan terjadinya peristiwa ini gitu. Jadi survei PJI 2023 menunjukkan bahwa 87% penggunaan internet berusia 15 sampai 34 tahun, sedangkan kelompok usia di atas 55 tahun hanya 16%. Dan poin kedua, banyak lansia belum familiar dengan layanan digital seperti e-commerce, e-banking, dan aplikasi pemerintah. Lanjut. Nah, di sini tuh ada juga faktor-faktor penyebab terhadap beberapa aspek yang dipresentasikan oleh rekan saya, Syamir. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor dan penyebab ya. Yang pertama itu urban plus pedesaan. Faktor penyebabnya yaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi ke pusat kota besar. Maksudnya, jadi pembangunan untuk jaringan internet dan telekomunikasi itu sangat terpusat di kota besar, yang menyebabkan kualitas internet di pedesaan itu lebih rendah dibanding dengan di kota. Yang kedua, keterbatasan listrik dan jaringan di daerah terpencil. Maksud di sini adalah distribusi listriknya itu belum rata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke wilayah yang disebut desa 3T. Nah, itu membuat akses teknologi juga jadi terbatas. Lalu yang ketiga, biaya akses internet lebih mahal di pedesaan. Kenapa lebih mahal? Karena untuk pemasangan internet di wilayah desa itu kan sangat jauh dan membutuhkan ongkos lebih besar dibanding di kota. Makanya akses biaya internet di pedesaan itu lebih mahal. Yang keempat, kurangnya pelatihan digital bagi masyarakat desa. Nah, untuk pelatihan itu sendiri biasanya juga kan online atau misalkan di kota-kota jarang ada orang yang pelatihan di desa-desa gitu, di desa-desa yang tertinggal. Nah, oleh karena itu kita juga harus pedulilah dengan keadaan ini, karena saya pernah baca ketika ada orang yang udah mengikuti pelatihan oleh anak-anak muda di sebuah desa, itu bisa menyebabkan ekonomi menjadi lebih tinggi karena dibantu untuk cara menjual lewat e-commerce. Lanjut yuk. Terus yang kedua, faktor penyebabnya yaitu gender. Nah, yang poin pertama itu isu keamanan dan kekerasan digital. Perempuan lebih rentan mengalami pelecehan, ancaman atau doxing di dunia digital yang membuat mereka lebih berhati-hati dan kadang membatasi aktivitas online. Yang kedua, keterbatasan ekonomi dan akses terhadap perangkat. Maksudnya di sini adalah dalam beberapa keluarga, prioritas kepemilikan perangkat digital seringkali diberikan kepada laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan lebih sulit mendapatkan akses penuh di teknologi.
Yang ketiga, beban ganda perempuan. Maksud di sini adalah perempuan kan sering memikul peran domestik dan publik secara bersamaan. Akibatnya, waktu dan energi untuk belajar tentang teknologi juga jadi berkurang. Yang ketiga, ada umur. Faktor penyebabnya maksudnya di sini adalah yang pertama, generasi tua sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Seperti teman saya jelaskan tadi, generasi tua itu bergantung kepada generasi milenial untuk masalah teknologi. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan pendampingan digital bagi lansia. Mungkin karena dari minat si lansia tersebut juga untuk aktif lebih di teknologi kurang, karena mereka udah sibuk kerja, terus sibuk urusan rumah tangga dan lainnya. Yang ketiga, faktor ekonomi dan pendidikan. Generasi muda lebih mampu membeli perangkat digital. Maksud di sini adalah generasi muda biasanya lebih mampu membeli perangkat digital dan lebih terbiasa dengan teknologi sejak kecil, sehingga tingkat literasi digital mereka lebih tinggi dibanding generasi tua. Nah, ini sebagai data pendukung. Oke, setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Pak Dio. Nah, jadi kami juga mencari data-data pendukung selain dari yang sudah dicari oleh teman-teman kita sebelumnya. Data pendukung ini kami ambil dari salah satu sumber, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan internet dibanding perempuan, karena APJII mencatat bahwa ada sekitar 50,7% laki-laki yang menggunakan internet, dan persentase perempuan yang menggunakan internet itu sekitar 49,1%. Lalu APJII juga menyatakan bahwa ada pada tahun 2024 pengguna internet di Indonesia itu mencapai angka 221.563.479 jiwa dari total populasi di Indonesia yang berada di angka 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Nah, pada data ini menunjukkan bahwa hampir 80% ataupun 85% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet, gitu teman-teman. Nah, sementara dari segi umur, bagi orang-orang yang berselancar di dunia maya atau yang suka bermain media sosial ataupun hanya sekedar searching, mayoritas itu adalah Gen Z yang kelahiran antara 97 sampai 2012 sebanyak 34,02%. Lalu usia generasi milenial atau kelahiran 1981 sampai 1996 sebanyak 30,62%, dan sisanya adalah generasi sebelumnya. Kemudian ada juga Gen X yang ini sebanyak 18,98%. Nah, sedangkan untuk kedaerahan, yaitu mungkin desa atau kota, APJII menemukan daerah urban paling besar dengan tingkat kontribusi penggunaan internet atau digital itu di angka 69,5%, dan daerah rural atau daerah pedesaan itu dengan kontribusi 30,5%. Baik, selanjutnya ada dampak dari ketimpangan ataupun ketidakseimbangan penggunaan internet dan digital. Nah, dampaknya ini akan disampaikan oleh Rajif. Selanjutnya pembahasan tentang dampak dari ketidaksetaraannya digital ini terhadap rakyat Indonesia. Nah, yang pertama itu ada ketimpangan pendidikan. Siswa atau mahasiswa di daerah terpencil sulit mengakses materi belajar online. Jadi masyarakat yang di wilayah terpencil itu sulit mengakses seperti e-book, jurnal penelitian dan lain-lain itu, sehingga kualitas pendidikan jadi tidak merata antara kota dan desa. Nah, yang kedua itu ada ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang tidak terhubung ke internet tertinggal dalam peluang kerja, bisnis online dan informasi ekonomi.
yang mana kita ketahui sekarang itu seperti banyak Shopee, Tokopedia, GoFood. Nah, yang masyarakat di wilayah terpencil atau yang sulit internet itu sulit bersaing dengan bisnis online seperti ini, sehingga UMKM di desa sulit bersaing karena kurangnya akses teknologi digital tersebut. Lanjut dong. Nah, yang ketiga itu ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial, perbedaan kemampuan digital memperlebar jarak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Nah, sehingga mereka yang tertinggal di digital akan semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial modern. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan partisipasi publik. Nah, ini warga di daerah tanpa akses internet sulit mengikuti kegiatan pemerintahan digital atau e-government atau menyuarakan pendapat di ruang publik digital seperti ikut demo atau menyuarakan keluh kesahnya terhadap pemerintah. Nah, ini yang melemahkan demokrasi partisipatif. Nah, apabila dampak-dampak atau ketimpangan ini bisa diatasi dengan kesetaraan digital, maka bisalah terjalannya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada solusi atau upaya yang dapat dilakukan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu adalah pemerintah dan sekolah perlu memperluas jaringan internet dan menyediakan alat seperti laptop atau tablet di sekolah, desa dan melatih guru-guru agar mengajar lewat jaringan internet, yang dimana kelebihannya itu meningkatkan akses digital yang membantu guru dan siswa beradaptasi di tulis desa, dan kekurangannya biayanya tinggi dan butuh waktu lama, resiko dia terawat. Yang kedua yaitu ada mengadakan pelatihan penggunaan teknologi bagi ibu-ibu atau pelajar perempuan agar mereka dapat ikut belajar dan berdaya lewat dunia digital. Yang dimana kelebihannya itu tingkatkan kesetaraan gender, buka peluang usaha, berdayakan perempuan, dan kekurangannya itu butuh pelatihan lokal, keterbatasan perangkat. Yang ketiga yaitu membuat program sederhana seperti anak ajar orang tua agar mereka juga bisa mengajar hal-hal digital, misalnya cara pakai HP untuk belajar. Nah, itu kelebihannya itu biayanya rendah, eratnya hubungan keluarganya, dan dorong lansia melek teknologi. Dan kekurangannya itu yaitu anak belum tentu bisa mengajar, perlu pengawasan dan efektivitas bervariasi. Yang keempat, didorong UMKM desa masuk ke dunia digital, misalnya dengan membantu mereka jualan online lewat marketplace dan beri subsidi internet untuk usaha kecil. Nah, kelebihannya itu yaitu perluas pasar, tingkatkan pendapatan, dan dorong ekonomi digital. Yang kekurangannya butuh pendampingan, tergabung internet, dan persaingan ketat. Yang selanjutnya ada memberikan pelatihan wirausaha digital supaya mereka bisa buka toko online atau kerja dari rumah. Yaitu kelebihannya buka peluang kerja baru, dorong kemandirian, tingkatkan inovasi. Dan kekurangannya itu butuh modal, keterbatasan kemampuan digital, dan hasilnya butuh waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya ada mengadakan pelatihan ulang atau reskilling agar pekerja yang lebih tua bisa mengikuti perubahan teknologi dan tetap punya peluang kerja. Yang dimana kelebihannya itu kurangnya mengurangi pengangguran, pekerjaan tetap relevan, dan produktivitas naik. Yang dimana kekurangannya sulit diadaptasi, butuh waktu yang cukup lama dan biaya yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada membuat pusat layanan digital di desa tempat orang bisa dibantu mengakses layanan online seperti IKTP, kesehatan atau bantuan sosial. Yang dimana kelebihannya itu bisa menjadi akses layanan publik yang
mudah, hemat biaya, dan sosialisasi digital. Yang dimana ada pun kekurangannya yaitu butuh pengelola, resiko kurang dimanfaatkan, dan biaya operasional. Yang terus yang selanjutnya adalah membuat tampilan aplikasi dan layanan digital yang lebih mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Yaitu kelebihannya bantu lansia tetap aktif dan kurangi isolasi sosial. Kekurangannya masih sulit bagi sebagian lansia untuk sosialisasi dan biaya lisan yang tinggi. Nah, dari kelompok kami menjadi solusi yang efektif yaitu mendorong UMKM desa masuk ke dunia digital. Misalnya, dengan membantu mereka jualan online, jual marketplace dan beri subsidi untuk internet untuk usaha kecil. Yang dimana dengan pertimbangan-timbangannya yaitu ada dampak ekonomi langsung, mendorong pemerataan digitalisasi, efisiensi tinggi dibandingkan infrastruktur, meningkatkan daya saing dan inovasi lokal dan dampaknya berantai. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan adalah kesetaraan digital merupakan isu penting dalam era transformasi teknologi pada saat ini. Nah, di mana kemajuan digital belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh rakyat Indonesia. Nah, ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara generasi muda dan juga generasi-generasi sebelumnya menunjukkan masih adanya kesenjangan sosial yang perlu diatasi. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan dalam pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial masyarakat. Nah, sebagai bangsa yang berlandaskan dengan Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan akses terhadap teknologi digital menjadi wujud nyata penerapan nilai keadilan sosial. Upaya seperti perluasan infrastruktur, pelatihan literasi teknologi, serta pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan dan gotong royong perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, kemajuan digital dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa ada yang tertinggal. Nah, jadi setelah apa yang kami sampaikan, mungkin teman-teman ada hal yang mengganjal, maka dari itu kami buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh langsung tunjuk tangan. Teman-teman? Arya, Mungkin ada pertanyaan. Nabil? Ada yang Nabil? Sama? Mungkin solusi yang paling ini kan tadi kayak membuat UMKM itu berbasis online gitu kan. Ya. Gitu kan. Nah, sementara yang tadi udah disinggung juga di pedesaan itu yang notabene mereka itu apa namanya, sumber penghidupan penghasilannya itu kan pedagang ya, mayoritas pedagang. Dan masalah utamanya di pedesaan itu susah yang dapat yang namanya itu internet. Bahkan untuk gadget yang mereka punya itu seperti yang mereka punya itu kayak handphone yang masih penting kayak Nokia, jadi itu masih dibilang nggak kompatibel lah sama yang namanya UMKM itu basis online. Dan menurut kalian seefektif apakah si solusi yang kalian pilih? Sementara ada yang namanya itu sertifikat tidak kesetaraan di pedesaan. Ada lagi yang nanya? Ditampung dulu mungkin pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oh iya, Najla, kenapa? Boleh Najla? Yakin ya, kenapa? Penanya? Oh, Mbak. Nah, cukup. Tadi katanya ngacung gitu kan. Mungkin dari Syahrul ada Tadi udah diwakilin sama Nabil. Cukup dicukupkan dulu untuk ke sini. Ya baik, mungkin kita akan berdiskusi dulu ya atas pertanyaannya. Berikan kami waktu 5 menit. 2 menit.
Oke, mungkin itu menjawab ya, seberapa efektifkah solusi yang kita ambil terhadap memajukan UMKM di desa. Nah, jadi gini, bahwa tadi itu sudah kita sebutkan dan sudah kita juga bahwa di Indonesia juga pasti adanya generasi milenial dan juga generasi Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Nah, kita itu akan memaksimalkan ataupun memberikan kesempatan kepada Gen Z untuk mengikuti pelatihan ataupun semacamnya. Untuk apa hal tersebut dilakukan dengan demikian? Karena kita itu tahulah potensi yang lebih tinggi dari generasi milenial dan generasi Gen Z ini. Itu tuh jauh lebih tinggi lah terbuka peluangnya terhadap Gen Z ini gitu. Jadi Gen Z ini tuh membawa dampak yang positif ketika dia itu punya suatu niat ataupun suatu ambisi lah untuk meningkatkan ataupun menumbuhkan lah teknologi-teknologi yang ada di pedesaan yang 3T ini, tertinggal, terluar, satu lagi. Itu ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Mungkin karena gini kan tadi pertanyaannya seberapa efektif. Kalau menurut saya pribadi solusi ini sudah cukup efektif. Kalau permasalahannya dari kayak orang-orang yang maaf udah tua atau agak gaptek, kan mereka juga pasti punya anak, di mana anak mereka tuh masa iya nggak bisa main HP anak sekarang gitu kan. Ya meskipun misalnya kayak jadi dalam pengecualian teman-teman, pengecualian orang-orang yang bener dalam daerah 3T itu yang tadi misal daerah yang benar-benar tinggal. Nah, kalau seperti itu bukan lagi efektif atau tidaknya, bahkan sangat tidak bisa melakukan digitalisasi. Nah, kalau dari di sini, dari solusi yang kita tawarkan nih, kalau menurut kami tadi sudah cukup efektif karena itu dampaknya nyata bagi daerah-daerah tersebut. Cukup Nabil? Cukup. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Oke, ketika kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Silakan tutup. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang dilontarkan kepada kami kelompok 2 izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Boleh ditanyakan kembali via chat ataupun langsung saja bisa ditanyakan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.